Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ali Rose channel. Anak-anak cerdas Nusantara, kita lanjutkan pembahasan di pembelajaran 3 yang kemarin sampai halaman 27. Ayu menulis. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, jelaskan pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapilah dengan informasi penting pada setiap paragraf. Ayo, dari bacaan di atas tadi, coba siapa yang masih ingat ada berapa paragraf? Iya, pintar, ada 5 paragraf. Di sini disediakan kolom anak-anak ya. Yang pertama paragraf, nanti 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian tambahkan sendiri kolomnya. Terus ada pokok pikiran, ada informasi penting. Di sini akan sekilas Bapak kasih contoh. Kalian nanti dari contoh yang Bapak berikan bisa menambahkannya. Contoh jawabannya adalah contoh jawabannya di sini Bapak tuliskan menurun ke bawah, nanti kamu masukkan sendiri kalau mengerjakan di buku tulis ya. Paragraf 1, pokok pikirannya adalah hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Informasi pentingnya, lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf 2, pokok pikirannya, benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi. Informasi pentingnya, bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah tanah, suhu, curah hujan, mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Paragraf ketiga, pokok pikirannya, makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati. Informasi pentingnya, daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Paragraf 4, pokok pikirannya, pengelompokan hubungan manusia dan lingkungan alam. Informasi pentingnya, hubungan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan alam dan hubungan manusia yang memanfaatkan alam. Paragraf 5, pokok pikiran, manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi pentingnya, contoh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidup manusia. Soal nomor 2, buatlah sebuah tulisan dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakan pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Jadi dari penjelasan Bapak tadi bisa kalian tuliskan lagi di sini dan menggunakan kata penghubung yang intinya kalian membuatnya menjadi satu buah paragraf. Silahkan dicoba. Pertanyaan selanjutnya, di dalam kelompok kecil, tukarlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan teman sekelompokmu. Apakah teman sekelompokmu memiliki tulisan yang sama denganmu? Nah, ini di sini kalian tinggal menuliskan jawaban temanmu di sini. Kalau mungkin ada yang sama seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan anak-anak ya. Ayu mencoba. Perhatikanlah lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas, interaksi manusia dengan lingkungannya. Cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan berikut ini sebagai panduanmu. Nah, di sini
Kalian mengamati lingkungan tempat tinggal kalian. Nomor 1, bagaimana kondisi geografis lingkungan di daerah tempat tinggalmu? Lingkungan geografis itu maksudnya berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan. Situasinya bagaimana? Kalau kamu ditinggal di daerah perkotaan, mungkin situasinya ya seperti di kotaan. Kalau kamu ditinggal di daerah pantai, seperti apa? Tentunya kalian sudah pernah diajak jalan-jalan ke pantai. Kalau kamu tinggal di daerah pegunungan, mungkin suasananya juga seperti layaknya masyarakat di daerah pegunungan. Itu kamu tuliskan. Ingat, berdasarkan daerah di sekitar tempat tinggalmu. Yang kedua, apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Nah, ini tentunya kamu tinggal menuliskan. Yang ketiga, apa saja bentuk interaksi masyarakat di sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contoh: bercocok tanam, mudah mendapatkan sayuran. Ini hasilnya. Kamu bisa menuliskannya lagi. Di sini akan sedikit Bapak kasih contoh ya. Contohnya, pekerjaannya misalkan bentuk interaksi masyarakat dengan alam adalah nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam mendapatkan berbagai biota laut. Misalkan itu makhluk laut, hasil laut seperti itu anak-anaknya, seperti ikan, cumi, kerang, dan lain-lain. Selanjutnya, di kolom selanjutnya, bentuk interaksi masyarakat dengan alam, memelihara hewan ternak atau peternak. Hasil interaksi dengan lingkungan alamnya mudah mendapatkan daging, susu, kulit hewan ternak. Contoh yang terakhir, bentuk interaksi masyarakat dengan lingkungan alam, melakukan penghijauan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam, tersedianya sumber air bersih, lingkungan sejuk, sumber air melimpah, misalkan seperti itu. Pertanyaan keempat, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Kesimpulannya ini seharusnya bervariatif sesuai tempat tinggal kalian ya. Di sini akan Bapak kasih contoh. Kesimpulannya, untuk daerah yang berbeda, maka tanaman yang dihasilkan pun berbeda. Oleh karena itu, manusia menyesuaikan diri dengan tiap lingkungan yang berbeda itu, serta memanfaatkan lingkungan alam tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sekedar contoh anak-anak, kalian bisa merangkainya menggunakan bahasa kalian sendiri. Silahkan mencoba. Di halaman selanjutnya anak-anak, ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang? Salah satu hak warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tahukah kamu apa maknanya? Kita adalah warga negara Indonesia. Kamu lahir dan besar di Indonesia, mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sebagai seorang siswa pun, kamu mempunyai hak-hak yang harus kamu ketahui. Bacalah bacaan berikut ini dengan seksama sebelum kamu melakukan kegiatan berikutnya. Ayo membaca. Sebuah bacaan berjudul Konvensi Hak-Hak Anak. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Di paragraf 1 ini anak-anak, bahwasanya anak-anak sekolah itu merupakan cita-cita
penerus bangsa. Oleh karenanya seusia kalian itu harus mendapatkan hak, harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tapi masih banyak anak-anak yang tidak memenuhi kebutuhan layaknya seorang anak dari segi pendidikan maupun segi kesehatan. Maka kita yang masih mempunyai hak untuk sekolah, yang masih mempunyai, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjutkan. Tak hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan anak-anak yang menjadi korban hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Sampai di sini, di negara-negara lain itu yang terjadi konflik-konflik itu banyak anak-anak yang terlantar sehingga anak-anak tersebut menjadi korban. Oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak Convention on the Rights of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Jadi di sini PBB itu mengatur tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Hak-hak kalian dilindungi oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen ini juga diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukungnya pada tahun 1996. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? Menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang pertama, hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan, mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitasnya sendiri. Di sini Bapak jelaskan hak kelangsungan hidup ini maksudnya jadi seorang anak itu harus hidup layaknya seorang anak ya. Di sini dalam mempertahankan kehidupan seorang anak baik dari standar kesehatan, perawatan ataupun pendidikan. Di sini kalian mempunyai hak. Di sini dijelaskan kalian harus tahu, kalian berhak tahu apa kedua nama lengkap kedua orang tuamu, tahu asal usul kedua orang tuamu, tahu asal usul keluargamu. Contohnya seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 2, hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Jadi di sini kalian dilindungi anak-anak. Kalian di usia kamu yang masih usia sekolah harusnya sekolah. Dan di sekolah itu harus dihindari adanya
kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran. Jadi dimanapun kamu berada, namanya kamu seorang anak itu harus disayangi. Paham ya? Hak nomor 3, hak tumbuh kembang. Maksudnya hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Kamu memiliki hak untuk sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup, karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Ini udah paham ya? Yang keempat, hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, kalau ada yang belum jelas silahkan ditulis di kolom komentar atau diulang video ini berulang-ulang sampai paham. Berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut ini. Nomor 1, tuliskan beberapa kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikan bersama teman dan gurumu. Di sini akan saya kasih contoh beberapa kata sulit, nanti kalian bisa menambahkan sendiri kata-kata yang belum paham. Kalau kalian belum paham berarti itu sulit. Jadi tingkat kesulitan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu tidak akan sama. Contohnya adalah kata-kata sulitnya konvensi, ratifikasi, identitas, diskriminasi, dan eksploitasi. Pertanyaan yang kedua, buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Jawabannya adalah ini anak-anak. 1, 2, 3, 4. Bisa dipahami ya? Pertanyaan nomor 3. Dari daftar yang kamu buat di atas, tuliskan dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Dari keempat tadi, kira-kira mana yang sudah kamu dapatkan? Bisa kamu tulis di sini. Kalau yang sudah dicentang, kalau sudah semuanya centang semuanya. Bisa ya? Oke. Nomor 4. Bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Bagaimana kamu mendapatkan hak-hak perlindungan anak yang keempat tadi? Di sini akan Bapak kasih contoh. Untuk jawaban soal yang nomor 4 ini, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Misalkan hak kelangsungan hidup, ini kamu ceritakan, ditulis di sini. Saya mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya secara istimewa, dan seterusnya kamu tuliskan di sini. Sudah bisa dipahami ya? Ini adalah masalah hak anak. Kita lanjutkan di halaman berikutnya. Sekarang kita belajar hak-hak kamu sebagai seorang siswa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Sampai di sini bahwasanya semua anak di Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Walaupun kenyataannya banyak sekali yang belum bisa bersekolah. Makanya bagi kalian yang sudah bisa bersekolah harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua. Hal ini sesuai konvensi hak anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Di sini kembali pada tujuan bahwa anak-anak itu penerus cita-cita bangsa. Makanya yang masih kecil harus selalu rajin belajar.
Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap siswa belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990. Yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan. 4. Mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasukinya. 6. Memperoleh penilaian hasil belajar. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana penyandang cacat. Itu adalah hak-hak sebagai seorang siswa. Anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat pada setiap bagian tersebut, lalu tuliskan kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Jika kamu mengalami kesulitan untuk memahami kata-kata sulit, gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk membantumu. Gunakan diagram berikut untuk membantumu. Sini hak-hakku sebagai seorang pelajar. Ada beberapa ini bisa kamu tuliskan. Ya. Apa yang kamu tuliskan? Yang kamu tuliskan adalah ini, dan ini. Ini semuanya tak centang, bapak centang lagi, bapak centang lagi, bapak centang lagi. Ini kamu tuliskan lagi di sini. Bisa dipahami ya? Oke, yang terakhir, hak adalah di sini. Sesuatu yang harus kita terima. Itu hak. Ada pembahasan yang lainnya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Itu adalah hak. Baik anak-anak, mungkin di halaman 27 sampai halaman 37 pembelajaran 3 itu yang bisa Bapak sampaikan. Masalah hak-hak anak, hak-hak seorang siswa sudah Pak jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum Bapak akhiri, silahkan subscribe video Bapak ini, likes, dan juga komen. Kalau ada pertanyaan, tetap rajin belajar, rajin cuci tangan, pakai masker, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.